Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Nuraini Winanda, NEM 193111121 dari kelas 5D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Masahilul Fikih. Video ini berisi mengenai memahami historitas fikih. Yang pertama yaitu historitas fikih. Al-Quran dan hadis dalam Islam yaitu sebagai sumber primer Islam yang muncul sebagai respon atas problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam kurun waktu 23 tahun sebagai petunjuk atau pedoman bagi kehidupan orang-orang yang bertakwa. Aspek sosiokultural yang memperlatar belakangi pemwahyuannya tidak membatasi cakupan kandungannya. Bahkan teks Al-Quran juga melampaui batas-batas eksternal yang memperlatar belakanginya. Muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikannya. Di Indonesia terdapat dua organisasi sebagai representasi organisasi Islam, yaitu ada Muhammadiyah dan NU, aliran Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Yang kedua yaitu stagnasi tasyrik Islam. Fikih merupakan produk kondisi sosio-historis, sebab fikih merupakan hasil pemikiran nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosio-kultural. Faktor tempat, situasi, dan kondisi, serta variabel-variabel lainnya dapat mempengaruhi secara signifikan. Variabel-variabel dan faktor tersebut sering terlupakan oleh umat Muslim yang menerima wahyu fikih atau warisan fikih. Oleh karena itu, tidak jarang fikih dijadikan sebagai alat pecah atau senjata untuk kelompok Muslim lainnya. Sementara itu, Al-Quran dan Sunnah melarang manusia untuk berpecah belah. Dengan perbedaan mazhab membuat suatu kelompok dengan kelompok lainnya itu saling berpecah belah. Sedangkan sebenarnya kelompok satu dengan kelompok lainnya itu sama-sama umat Muslim. Yang ketiga yaitu fenomena fikih generasi awal. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis sudah berbeda dengan masa Nabi. Terjadinya perbedaan pandangan kalangan sahabat, khususnya pada kalangan Khulafah ar-Rasyidin. Pertumbuhannya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah SAW terhadap generasi pertama kaum muslimin dengan segala kompleksitasnya. Pada saat itu, hukum Islam dapat dikatakan sebagai solusi terhadap masalah kemanusiaan, bahkan pada masa
Rasulullah SAW, hukum Islam atau fikih merupakan respon positif Al-Quran sebagai persoalan-persoalan yang muncul. Yang keempat yaitu fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Para sejarah pembentukan hukum Islam memandang bahwa mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dari pengaruh politik penguasaan. Fikih-fikih dilahirkan dari mereka yang memberikan corak dan karakter. Mereka yang tercatat yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Jafari, lahir dalam kisaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Imam mazhab yang pertama yaitu ada Abu Hanafi dengan nama lengkap Nu'man ibnu Thabit ibnu Zawdi, lahir pada tahun 80 Hijriah. Imam yang kedua yaitu Imam Maliki bernama lengkap Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir, nasabnya berakhir sampai Zu Asbab dari zaman. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Imam yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i. Nama lengkapnya yaitu adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi Al-Syafi'i Al-Muttalibi. Beliau dilahirkan di Guza tahun 150 Hijriah. Imam yang keempat adalah Ibnu Hanbal. Ia adalah Ahmad ibnu Hanbal ibnu Hilal Al-Zahili Al-Syabani Al-Maruzi Al-Baghdadi. Ia lahir pada 164 Hijriah. Yang kelima yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Ijtihad adalah tradisi masyarakat kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Bahkan beberapa kitab hadis dan fikih disyarahkan berulang oleh ulama. Kitab hadis misalnya Fath Al-Bari disyarahkan sekurang-kurangnya 3 kali, bahkan lebih dari itu. Ijtihad dapat dikelompokkan pada kategori ijtihad mutlak dan ijtihad fi al-mazhab. Ini hanya pengelompokan secara umum. Pintu ijtihad yang ditutup yaitu adalah pintu ijtihad mutlak, penalaran independen, dan yang tetap terbuka yaitu pintu ijtihad fi al-mazhab, yaitu adalah ijtihad dalam koridor mazhab. Yang keenam yaitu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa perubahan yang serba cepat. Masalah sosial muncul dengan beragam. Problem masyarakat semakin berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Hal tersebut menuntut adanya perubahan dalam meresponnya. Yang ketujuh yaitu Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam di Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Agama, kepercayaan, suku, ras, etnis, adat istiadat, budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat mayoritas. Akan tetapi, terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat yang minoritas. Kemajuan peradaban manusia idealnya berbanding lurus dengan kemerdekaan setiap umat
untuk mengembangkan dirinya dalam merespon dan melakukan pembaharuan sesuai dengan tantangan zaman dengan menerapkan peringkat ilmu yang cukup. Yang ke-8 yaitu kearifan menyikapi perbedaan. Keragaman merupakan kekayaan, sepanjang keragaman dan perbedaan dapat dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunatullah, maka ia akan membawa kehidupan lebih indah dan menarik untuk dijalani dan dinikmati. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspek, baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara arif, agar dengan begitu kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetensi secara sehat untuk memperoleh kebaikan dan tolong-menolong dalam menata kehidupan di bumi. Indonesia berdiri di atas pengakuan akan eksistensi keragaman, Bhinneka Tunggal Ika, lebih lagi ketika pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dikomandangkan oleh Taufik Hemas, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dibangun dengan berdasarkan persaudaraan. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan jika dapat dipelihara dengan baik. Yang terakhir yaitu urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Kuatnya umat Islam bermazhab kepada produk fikih sehingga mengakibatkan melemahnya bermazhab secara metodologis melalui pengkajian dan pembangunan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan semesta, fikih merupakan produk dari hasil kreasi intelektual para fuqaha, hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Sekian dari saya, bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.